Bab 1946. Tidak, itu penguasa istana Dewa Surgawi. Orang ini telah datang ke pintu kita lagi. Kita harus pergi sebelum dia bergerak, jika tidak bahkan jika itu hanya salah satu klonnya yang datang, kita tidak akan dapat menanganinya, itu. Pada saat ini, bos juga terkejut. Master Istana Dewa Surgawi adalah salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik teratas di alam mausolem abadi. Setengah kaisar veteran, hampir merupakan eksistensi tak terkalahkan dari level yang sama. Bahkan jika itu hanya tiruan, itu dapat dengan mudah menghancurkan master tingkat kesempurnaan alam surga. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, sulit untuk menghadapinya. Siapa itu? Adik laki-laki? Bagaimana Anda bisa memprovokasi orang kuat yang menakutkan? Lari. Petik 2. Pada saat ini, pemimpin Tao Xuanlong di Menara Hantu juga merasakan surga Master Istana Dewa berbicara kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara, ketakutan oleh nafas yang datang dari langit yang jauh. Siapa dia? Pada saat ini, 4 penguasa langit dari Paviliun Kaisar Pedang juga diam-diam ketakutan, memandang dengan hati-hati ke arah guru Istana Surgawi yang melangkah ke arahnya di kejauhan. Tampaknya itu adalah avatar setengah kaisar. Dilihat dari aura avatarnya, tubuh utamanya tidak lebih lemah dari 3 leluhur Paviliun Kaisar Pedang kita. Aneh. Dalam kesanku, Feixian kita tidak. Ada sepertinya orang yang kuat di daratan. Mungkinkah itu orang kuat dari pertapa kuno tertentu yang telah lama menyendiri? Atau mungkin monster tua yang keluar dari daerah terlarang tertentu? Meneruskan pesan, ketiga lainnya, suara, kata tebak, mari kita berhati-hati untuk tidak menyinggung perasaannya. Jika tidak kita akan dengan mudah menarik musuh untuk Paviliun Kaisar Pedang kita. Aku tidak tahu mengapa dia datang untuk menemukan Ye Yunfei. Apakah dia ada hubungannya dengan Ye Yunfei? Baiklah, mari kita mundur dan pertama mari kita lihat situasinya dengan jelas. Jika dia dan Ye Yunfei berada di grup yang sama, kami akan segera kabur. Petik 2. Guru lain berkata, jadi 4 penguasa alam surga di Paviliun Kaisar Pedang segera mundur diam-diam dengan pasukan Paviliun Kaisar Pedang. Mereka takut orang kuat yang muncul tiba-tiba ini ada hubungannya dengan Ye Yunfei, dan mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka menyerang mereka. Boom! Pada saat yang sama dengan orang-orang di Paviliun Kaisar Pedang mundur, Ye Yunfei juga bergerak, melepaskan semua energi di ruang, langsung menembus celah di ruang berikutnya kepadanya, siap untuk bergegas masuk. Petik 2. Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas. Di antara harta karun di lembah Yin kuno, ada lebih dari 200 kristal dewa. Ye Yunfei memberi Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas lebih dari 20 kristal dewa. Selama ini, itu telah memurnikan dan menyerap. Itu baru saja disempurnakan dan sedang dikonsolidasikan. Ulat naga bertanduk emas sedang beristirahat dalam pengasingan. Mendengar kata-kata Ye Yunfei, dia menjawab dengan enggan. Ia memiliki kemampuan persepsi spasial yang kuat dan sudah tahu apa yang terjadi di luar. Kamu tidak bisa melarikan diri di depanku. Petik 2. Master Istana Dewa Surgawi di kejauhan melihat Ye Yunfei menembus ruang di sampingnya, tahu bahwa Ye Yunfei ingin melarikan diri, dan berkata dengan tenang. Saat berbicara, energi ruang yang menakutkan langsung dihasilkan, menutupi ruang tempat Ye Yunfei berada. Boom! Sebuah bendera hitam besar tiba-tiba keluar dari angkasa, meledak dengan energi medan magnet yang kuat, yang sepertinya mengunci dunia, kesenjangan. Di ruang yang baru saja ditembus Ye Yunfei juga sedang diperbaiki secara paksa, semakin banyak lebih kecil. Tampaknya ada jejak kekacauan magnet hitam emas sejati di bendera. Formasi terlarang udara ini, itu dapat langsung mengunci kekosongan, membentuk medan magnet misterius yang kuat, yang dapat memenjarakan segalanya dengan kuat. Petik 2. Ye Yunfei melihat bendera hitam besar itu dan sedikit terkejut. Bendera hitam besar ini semuanya adalah bendera larik udara yang membawa energi ruang angkasa yang kuat, datang melalui ruang angkasa, dan membatasi ruang ini dalam waktu sesingkat mungkin. Hun Lao, hanya Heavenly Dao Pagoda yang bisa membantu kita melarikan diri, cepatlah. Ye Yunfei segera berkata pada Hun Lao. Gemuruh. Mengetahui bahwa masalah ini kritis, lelaki tua itu mengaktifkan Pagoda Dao Surgawi dalam sekejap, mengeluarkan energi tingkat kaisar yang kuat, dan menghancurkan energi yang dipenjara di ruang ini dalam sekejap. Ye Yunfei mengambil kesempatan untuk bergegas ke celah di ruang di sampingnya, dan melarikan diri ke kedalaman ruang. Kemana harus melarikan diri?
Master Istana Surgawi bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ketika dia melihat Ye Yunfei bergegas ke celah di angkasa, wajahnya menjadi gelap dan dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Gemuruh, sebuah tangan raksasa energi besar terbentuk seketika, bergegas ke kedalaman ruang dan meraih Ye Yunfei. Jauh di dalam ruang, Ye Yunfei membeku dan mendapati dirinya di penjara lagi, tidak bisa bergerak. Penguasa Istana Dewa Surgawi adalah kaisar setengah veteran, yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dengan keras, mencoba masuk ke alam kaisar surgawi. Meskipun dia belum berhasil, dia memiliki pencapaian luar biasa dalam hukum ruang dan waktu, batal. Boom! Pada titik kritis, pagoda Dao Surgawi meletus, langsung menghancurkan energi yang dipenjara di ruang ini, dan kemudian ulat sutra naga bertanduk emas muncul, membawa menara hantu, berubah menjadi cahaya keemasan, dan pergi dalam sekejap. Kembalilah padaku. Master Istana Dewa Surgawi telah mengejar ke kedalaman ruang, mengulurkan tangan dan meraih ulat sutra naga bertanduk emas di udara, mengeluarkan energi ruang waktu yang kuat, mencoba untuk secara paksa memenjarakan emas bertanduk ulat sutra naga. Booming! Kedalaman ruang ini meraung ke langit, dan energi waktu dan energi ruang yang tak berujung terus-menerus mengelilingi ulat naga bertanduk emas dari segala arah. Karena energi ruang waktu yang dikeluarkan oleh Guru Istana Surgawi terlalu mengerikan, struktur ruang di sini mulai runtuh, dan serangkaian ledakan ruang waktu terjadi. Ruang dan waktu mulai hancur, runtuh, dan berubah menjadi fragmen ruang waktu, menari dengan liar. Memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas menunjukkan bakat rasialnya, dan cahayaan yang mekar di sekujur tubuhnya, membentuk tirai tipis, membungkus tubuhnya, mengabaikan ruang dan waktu di sekitarnya, dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Lapisan tirai cahaya itu terdiri dari hukum ruang yang sangat cerdas, yang dapat diisolasi dari ruang dan waktu di sekitarnya, tanpa terganggu oleh energi dan hukum di sekitarnya, dan membentuk dunia kecil dengan sendirinya, yang sangat aneh. Pada akhirnya, ulat naga tanduk emas menghilang ke kejauhan dengan menara hantu. Ternyata ulat sutra naga bertanduk emas benar-benar luar biasa. Petik 2. Penguasa Istana Para Dewa mengunci ulat naga bertanduk emas dengan kekuatan jiwanya, dan berkata dengan dingin. Boom! Penguasa Istana Tianshan merentangkan tubuhnya dan mengejar ulat sutra naga bertanduk emas. Ini sangat berbahaya, jika bukan karena energi tingkat kaisar dari pagoda Dao Surgawi, dan keterampilan ruang dan tubuh yang aneh dari ulat naga tanduk emas, kita akan tertangkap sekarang. Kekuatan Istana Surgawi, ini Tuan tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, lelaki tua itu menghela nafas. Situasi barusan sangat berbahaya, selama Ye Yunfei berjalan sedikit lebih lambat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Selama periode ini, garis keturunan saya telah ditingkatkan beberapa kali berturut-turut, dan saya telah membangkitkan beberapa seni rahasia ras yang kuat. Selama saya ingin pergi, tidak banyak makhluk di dunia yang dapat menahan saya. Tanduk emas Dragon Silkworm berkata dengan bangga kepada Ye Yunfei. Setelah memurnikan lebih dari 20 kristal ilahi, itu mencapai beberapa terobosan garis keturunan sekaligus, sangat meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, akan sulit untuk melarikan diri di depan Tuan Istana Dewa Surgawi kali ini. Jangan berpuas diri, Master Istana Surgawi mengejarmu. Ye Yunfei mengingatkan, jangan takut, lihat aku. Ulat naga bertanduk emas berkata dengan percaya diri. Memanggil, itu penuh dengan cahaya keemasan yang bergulir, dipercepat secara instan, dan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu secara terus-menerus. Setelah beberapa saat, itu menjadi semakin jauh dari penguasa Istana Tianshan. Akhirnya, setelah setengah jam, ulat naga tanduk emas berhasil menyingkirkan Tuan Istana Dewa Surgawi. Kamu bisa melarikan diri di depanku. Tapi, aku akan menemukanmu. Petik 2. Guru Istana Dewa Surgawi berdiri di kedalaman ruang dengan ekspresi yang sangat suram. Ternyata orang kuat ini ada di sini untuk berurusan dengan Ye Yunfei. 4 penguasa alam surga dari paviliun Kaisar Pedang sedikit terkejut melihat penguasa Istana Dewa Surgawi mengejar Ye Yunfei. Apakah kamu baru saja melihat pagoda itu? Apakah itu terasa familiar? Kata salah satu master paviliun Kaisar Pedang tiba-tiba. Baru saja ketika lelaki tua itu mengorbankan pagoda Dao Surgawi, keempat master paviliun Kaisar Pedang semuanya melihatnya. Agak familiar, 3 master paviliun Kaisar Pedang lainnya mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Aku curiga pagoda itu adalah pagoda Dao Surgawi yang legendaris.
kata ahli paviliun Kaisar Pedang lagi. Pagoda Dao Surgawi. 3 Master Paviliun Kaisar Pedang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Nyatanya, di 3000 dunia, ada banyak makhluk yang pernah mendengar tentang Pagoda Dao Surgawi dan mengetahui bahwa itu adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno yang sunyi. Oleh karena itu, di 3000 dunia, hampir semua setengah kaisar sangat ingin mendapatkan Pagoda Dao Surgawi. Karena sangat sulit untuk menerobos dari setengah kaisar menjadi kaisar surgawi. Senjata ajaib tingkat kaisar yang mungkin berisi metode menjadi seorang kaisar adalah harta yang tak ternilai harganya bagi master setengah kaisar. Ayo kembali ke markas segera dan laporkan masalah ini. Keempat Master Paviliun Kaisar Pedang tahu bahwa berita tentang Pagoda Dao Surgawi itu serius, dan segera pergi dengan pasukan mereka dan bergegas kembali ke markas Paviliun Kaisar Pedang. Bab 1947. Menara Dao Surgawi yang legendaris benar-benar muncul di benua Veixian kita, dan itu terjadi pada anak laki-laki yang merupakan musuh Paviliun Kaisar Pedang kita. Ini adalah berita yang luar biasa. Jika Paviliun Kaisar Pedang kita mendapatkan Menara Dao Surgawi itu akan dapat mari kita 3 tetua tertinggi dan Master Paviliun memiliki harapan yang lebih besar untuk mencapai alam Kaisar Surgawi. Keempat Master Paviliun Kaisar Pedang semuanya sangat bersemangat, dan secara tak terduga mengetahui keberadaan Pagoda Dao Surgawi, yang dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Segera selidiki secara menyeluruh semua jejak aktivitas Ye Yunfei di benua Veixian selama periode ini. Aku ingin mengetahui semua kekuatan dan makhluk yang berhubungan dengannya. Pada saat ini, penguasa Istana Dewa Surgawi telah kembali ke posisi di mana Ye Yunfei menembus ruang tadi. Dengan ekspresi muram dia memberikan instruksi kepada orang-orang dari Istana Tianshan yang mengikutinya. Ya, setelah menerima perintah, sekelompok besar orang dari Istana Tianshan segera berpisah dan pergi untuk menyelidiki keberadaan Ye Yunfei selama periode ini. Penyihir tua, datanglah ke benua Veixian dan bantu aku menyimpulkan anak itu Ye Yunfei. Tuan Istana Tianshan berpikir sejenak, mengeluarkan kertas jimat usang, dan mengarahkannya ke jimat kertas itu mengatakan sepatah kata pun. Boom, kertas jimat usang itu berubah menjadi bama ungu, menerobos batas dan pergi. Ini adalah jimat tingkat yang sangat tinggi, jika cukup kuat, dapat digunakan untuk mengirim pesan ke dunia lain. Ye Yunfei, aku pasti akan menemukanmu, kata guru Istana Surgawi dengan dingin, lalu melangkah keluar dan menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, ulat naga bertanduk emas sudah pergi dengan menara hantu. Orang kuat barusan adalah Master Istana dari Istana Dewa Surgawi di alam Mausolem Abadi. Setelah mengetahui identitas Master Istana Dewa Surgawi dari Ye Yunfei, Pendeta Tao Xuanlong mau tidak mau menjadi tercengang. Istana Tianshan di alam Mausolem Abadi terlalu terkenal, dan banyak ahli di benua Veixian mengetahui keberadaan Istana Tianshan. Adik laki-laki, bagaimana kamu memprovokasi Tuan Istana Dewa Surgawi? Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Saya mendengar bahwa dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di alam Mausolem Abadi. Dia benar-benar datang ke benua Veixian untuk mengganggu Anda. Sesuatu yang salah, Taois. Xuanlong berkata dengan cemberut. Diburu oleh orang kuat seperti itu sangat memusingkan. Terlebih lagi, di belakang penguasa Istana Tianshan adalah Istana Tianshan, yang merupakan kekuatan yang sangat kuat. Saya tidak memprovokasi dia, dialah yang menyukai salah satu hartaku. Ye Yunfei berkata dengan enteng, harta karun, mungkinkah yang Anda maksud adalah pagoda? Apakah itu senjata sihir kekaisaran? Taois. Xuanlong terkejut sesaat, dan segera memikirkan pagoda yang muncul di sebelah Ye Yunfei barusan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa pagoda itu memiliki aura yang luar biasa, dan energi yang dilepaskannya lebih kuat dari senjata sihir setengah kaisar, jadi dia menduga itu mungkin senjata sihir tingkat kaisar. Hanya saja dia tidak bertanya karena itu adalah rahasia Ye Yunfei, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya sampai sekarang. Ya, itu memang senjata sihir tingkat kaisar. Itu adalah menara surga. Petik 2. Ye Yunfei menatap Taois Xuanlong, dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Baru saja, gangster itu mengorbankan menara Dao Surgawi di depan umum. Ye Yunfei tahu bahwa semakin banyak orang akan tahu bahwa menara Dao Surgawi ada padanya, jadi dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Power of Heaven, Taois Xuanlong, tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei.
Pagoda Dao Surgawi adalah senjata sihir tingkat kaisar yang sangat terkenal. Tanpa diduga, menara Dao Surgawi ada di tubuhmu. Tidak heran penguasa istana Dewa Surgawi datang ke benua Phyrexian untuk menemukan Anda secara langsung. Ternyata dia untuk Pagoda Dao Surgawi. Petik 2. Taoist Xuanlong tiba-tiba berkata setelah terkejut. Adik laki-laki, karena pagoda itu adalah pagoda surga, mengapa kamu memberitahuku? Kamu tahu, semakin sedikit orang yang tahu tentang harta semacam ini, semakin baik. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan serakah. Taoist Xuanlong tersenyum kecut. Taoist Xuanlong berada di tahap pertengahan alam surgawi dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini. Meskipun dia agak enggan untuk bertarung melawan ahli alam surgawi tahap menengah, masih sangat mudah untuk mundur dengan tenang. Karena alasan inilah Ye Yunfei memberitahu Taoist Xuanlong tentang pagoda Tiandao. Selanjutnya, banyak orang kuat akan datang kepadaku. Jika kamu bersamaku, kamu akan terlibat, kata Ye Yunfei kepada Taoist Xuanlong. Sekarang semua orang di wilayah Tianxiong tahu bahwa aku bersamamu. Bahkan jika aku meninggalkanmu sekarang, banyak orang pasti akan datang kepadaku dan ingin menemukanmu melalui aku. Aku sudah berada di perahu yang sama denganmu. Terlebih lagi, saya bukan orang yang rakus akan hidup dan takut mati, dan ketika saya bersamamu, kami akan menjadi lebih kuat ketika kami bekerja sama, kata Taoist Xuanlong. Baiklah kalau begitu, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei tahu bahwa Taoist Xuanlong ini adalah orang yang menghargai kasih sayang, jika tidak, Ye Yunfei tidak akan bergaul dengannya. Penguasa istana Dewa Surgawi menemukan jejakmu, dan pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukanmu lain kali, kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Tidak apa-apa, biarkan dia datang dan temukan dia. Cepat atau lambat, dia dan aku akan bertemu, itu tidak bisa dihindari. Saya percaya bahwa tidak akan lama lagi saya tidak akan takut padanya. Pada tahap ini, dia datang untuk memberi tekanan pada saya, yang mungkin merupakan semacam pelatihan yang bermanfaat bagi saya. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Adik laki-laki, Cai Feng ingin tubuhnya dilahirkan, mengapa kita tidak pergi ke tempat tubuh Cai Feng berada dan membantu tubuhnya dilahirkan, maka kita akan memiliki tuan lain. Saat itu, kekuatan bertarung Cai Feng tidak lebih buruk dariku. Taoist Xuanlong tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Baiklah. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Anda bersiap-siap, saya akan membantu Anda menerobos ke tahap selanjutnya menembus alam surga nanti. Anda telah terjebak di tahap tengah alam surga untuk waktu yang sangat lama, dan Anda telah mengalami penguburan diri dan terlahir kembali. Akumulasinya sudah cukup. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada Taoist Xuanlong. Kejutkan dan hancurkan alam surga. Saya sudah memiliki ide ini sejak lama, tetapi tidak mudah untuk menembus alam ketidakberdayaan. Setelah mencapai alam surga dan alam setengah kaisar, seringkali sangat sulit untuk mengambil setengah langkah ke depan. Tidak ada hubungannya dengan akumulasi, tetapi dengan bakatnya sendiri, keadaan pikiran, kemauan, dan semacam keberuntungan. Taoist Xuanlong tertegun sesaat setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan kemudian menjawab. Aku bilang kamu bisa melakukannya, kamu bisa melakukannya. Percaya saya akan memperbaiki sekumpulan ramuan untuk membantu Anda dalam terobosan Anda. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Oke, adik kecil, aku percaya padamu. Meskipun Anda masih muda, visi Anda jauh melampaui saya. Terkadang saya benar-benar ragu bahwa Anda adalah monster tua yang lebih tua dari saya. Taoist Xuanlong menjawab. Baiklah, mari kita berangkat sekarang ke tempat di mana tubuh Cai Feng dimakamkan. Petik 2. Kata Taoist Xuanlong. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Markas Paviliun Kaisar Pedang. Boom! Di gunung kultivasi tertentu, aura menakutkan tiba-tiba meletus, seperti asap serigala tebal, mengepul hingga malam. Haha, akhirnya aku berhasil menembus Half Emperor. Seorang lelaki tua mendongak ke langit dan tertawa. Baru saja langit di atas puncak gunung ini mengalami bencana guntur yang mengerikan, dan kemudian lelaki tua itu menerobos ke Half Emperor. Selamat kepada penatua kelima karena berhasil menembus setengah kaisar. Sejumlah besar ahli dari Paviliun Kaisar Pedang mengelilingi lelaki tua itu dan memberi selamat padanya. Paviliun Kaisar Pedang kami telah memperoleh total 3 master setengah kaisar selama periode waktu ini. Beberapa waktu yang lalu, perubahan mendadak di dunia tidak hanya meningkatkan kekuatan generasi muda, tetapi kami orang tua juga mendapat manfaat besar.
Petik 2. Paviliun Kaisar Pedang kami telah memperoleh banyak hal dalam waktu singkat penambahan 3,5 kaisar, meskipun terkait dengan perubahan mendadak di dunia beberapa waktu lalu, lebih penting karena keberuntungan yang makmur dari Paviliun Kaisar Pedang kami. Berapa banyak kekuatan besar yang bisa ada di dunia dengan ukuran 3000, dan 3 dapat lahir dalam waktu singkat. Bagaimana dengan Master Setengah Kaisar? Selain itu, menilai dari tren saat ini, mungkin ada lebih banyak setengah kaisar tuan kaisar lahir di Paviliun Kaisar Pedang kita. Kata seorang lelaki tua berambut putih. Itu masuk akal. Para eksekutif senior lainnya mengangguk. Tuan Paviliun, Diakon Lee dan yang lainnya berkata bahwa mereka memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan kepadamu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua datang untuk melapor dengan tergesa-gesa. Oh, baiklah, biarkan mereka datang. Seorang pria parubaya yang mengesankan mengangguk. Pria parubaya ini adalah pemilik Paviliun Kaisar Pedang. Tuan Setengah Kaisar. Setelah beberapa saat, keempat lelaki tua itu datang ke Paviliun Guru seperti terbang. Keempat lelaki tua ini adalah 4 penguasa alam surga yang pergi ke domain Tianxiong untuk memburu Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong belum lama ini. Lapor ke Master Paviliun, kami punya berita tentang pagoda Dao Surgawi. Keempat lelaki tua itu berbagi pengalaman mereka di domain Tianxiong. Heavenly Dao Pagoda. Haha, bagus sekali. Aku tidak menyangka bahwa Heavenly Dao Pagoda ada pada anak itu. Bahkan Heavenly God Palace Master dari Immortal Tomb Realm datang ke benua Phyrexian untuk merebut Heavenly Dao Pagoda. Namun, benua Phyrexian adalah Kaisar Pedang kita situs Paviliun. Pagoda Dao Surgawi seharusnya menjadi milik Paviliun Kaisar Pedang kita. Setelah mendengar laporan dari 4 lelaki tua, pemilik Paviliun tertawa dengan gembira. Jika saya bisa mendapatkan pagoda Dao Surgawi, harapan dari 3 tetua tertinggi untuk mencapai alam Kaisar Surgawi akan semakin besar. Saya juga dapat menggunakan menara Dao Surgawi untuk memahami senjata ajaib untuk mengenai alam Kaisar Surgawi. Ini adalah harta yang luar biasa. Petik 2. Mata Master Paviliun itu penuh dengan keserakahan. Bab 1948. Semuanya, hal terpenting berikutnya bagi kita di Paviliun Kaisar Pedang adalah memburu anak Ye Yunfei itu dan merebut menara Dao Surgawi. Semua hal lain dapat dikesampingkan. Petik 2. Kata Master Paviliun dengan suara berat. Ya, para pemimpin tingkat tinggi di Paviliun Kaisar Pedang semuanya menjawab serempak. Ngomong-ngomong, apakah kalian berempat menangkap jiwa dan napas tubuh Ye Yunfei? Master Paviliun bertanya kepada 4 Master Alam Surga yang kembali untuk melapor. Guru Paviliun, aku diam-diam telah mengumpulkan napas tubuh jiwa terbaru Ye Yunfei. Salah satu guru surga melambaikan tangannya, dan sosok yang jelas muncul di depannya, itu adalah Ye Yunfei. Paviliun Master mengulurkan tangannya dan meraih sosok Ye Yunfei di tangannya. Aku akan menemui Archmage sekarang. Kamu segera atur pasukanmu dan berangkat untuk menangkap Ye Yunfei. Aku akan membiarkan Archmage menyimpulkan keberadaan Ye Yunfei dan mengirimkan lokasinya kapan saja. Sekarang Master Istana Tianshan adalah membawa pasukan Istana Tianshan. Ye Yunfei ditangkap di mana-mana. Tetapi benua Phyrexian adalah wilayah Paviliun Kaisar Pedang kita. Kita harus memanfaatkan keuntungan ini dan berusaha untuk menemukan Ye Yunfei sesegera mungkin. Master Paviliun berkata dengan keras. Dapat dilihat bahwa dia sangat mementingkan masalah ini. Setelah selesai berbicara, Master Paviliun pergi dengan jiwa dan nafas tubuh Ye Yunfei untuk menemui Archmage. Archmage adalah master deduksi yang didukung oleh Paviliun Jianhuang, dan keterampilan deduksinya sangat pintar. Tidak lama kemudian, sekelompok master dari Paviliun Kaisar Pedang memimpin pasukan mereka keluar dari markas Paviliun Kaisar Pedang, dan berangkat untuk memburu Ye Yunfei. Paviliun Kaisar Pedang, sebagai kekuatan super di benua Phyrexian, memiliki banyak pasukan yang berafiliasi. Pasukan yang berafiliasi dengan Paviliun Kaisar Pedang ini juga menerima perintah dan segera mengirim pasukan untuk mengejar Ye Yunfei. Pada saat yang sama, orang-orang Istana Tianshan juga berada di benua Phyrexian, mencari keberadaan Ye Yunfei di mana-mana. Tanpa diduga, serangga rendah hati di alam Changhuang telah tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki kekuatan tempur untuk melawan makhluk di alam surga. Nah, alasan mengapa anak itu tumbuh begitu cepat pasti ada hubungannya dengan menara Dao Surgawi. Tampaknya pagoda Dao Surgawi benar-benar berisi warisan dan harta yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno. Di suatu tempat di langit benua Phyrexian,
di sebuah istana megah, pemilik istana Tianshan duduk bersila dan berkata dengan suara dingin. Setelah beberapa hari penyelidikan, orang-orang istana Tianshan telah menyelidiki perbuatan Ye Yunfei di domain Tianxiong selama periode ini, dan melaporkan kembali ke kepala istana. Ya, anak ini tumbuh terlalu cepat, kata seorang lelaki tua bungkuk dengan kepala naga dan tongkat di sebelahnya. Orang tua ini adalah penyihir tua dari istana Tianshan, ahli deduksi. Di 3000 dunia besar dan kecil, hampir setiap kekuatan besar akan mendukung satu atau beberapa master deduksi. Dapat dikatakan bahwa di dunia dengan ukuran 3000, master deduksi lebih populer daripada alkemis dan penyuling senjata. Penyihir, selanjutnya, saya meminta Anda untuk menyimpulkan keberadaan anak itu. Sekarang tidak hanya istana Tianshan kami yang mencarinya, tetapi juga pasukan di benua Feixian sedang mencarinya. Berita bahwa menara Dao Surgawi ada di anak itu akan menyebar cepat atau lambat. Kita harus menemukannya terlebih dahulu, kata Master Istana Dewa Surgawi kepada penyihir tua itu. Tuan Asgard, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Penyihir tua itu mengangguk. Di depannya sudah ada meja kurban, dan ada berbagai alat yang khusus digunakan untuk deduksi di atas meja. Ngomong-ngomong, aku memintamu mengirim orang untuk menemukan cara memasuki benua Hongmeng dan alam Changhuang untuk menangkap makhluk-makhluk yang berhubungan dengan Ye Yunfei. Bagaimana kabarnya sekarang? Aku selalu merasa bahwa keberuntungan anak ini terlalu makmur. Jika kamu ingin berurusan dengannya, Anda harus menggunakan beberapa metode pada saat yang sama. Jika Anda dapat menangkap sekelompok makhluk yang terkait dengannya dan menggunakannya untuk memaksanya menyerahkan menara Dao Surgawi, harapan mendapatkan menara Dao Surgawi akan bahkan lebih besar. Pemilik istana Tianshan berpikir sejenak dan bertanya jalan. Tuan Asgard, kami telah mengirim 2 kelompok orang ke benua Hongmeng dan alam Changhuang, dan kami mencoba mencari cara untuk menembus tembok batas kedua dunia itu. Namun, agar tidak mengganggu perjanjian kuno, kita harus sangat berhati-hati dalam tindakan kita. Ini akan memakan waktu lama, tapi saya pikir itu akan berhasil sekarang. Begitu pasukan kita memasuki benua Hongmeng dan alam Changhuang, kita dapat segera menangkap makhluk-makhluk yang berhubungan dengan Ye Yunfei itu. Pria di sebelahnya menjawab, orang tua ini adalah anggota berpangkat tinggi dari istana Tianshan, dengan kekuatan sempurna di alam surga. Ya, biarkan mereka mempercepat. Setelah menangkap makhluk-makhluk yang berhubungan dengan Ye Yunfei, mereka akan segera membawa mereka ke benua Feixian untuk memaksa Ye Yunfei menunjukkan wajahnya. Petik 2. Penguasa Istana Dewa Surgawi mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan segera mengirim pesan kepada mereka," jawab lelaki tua itu. "Oke, kalian semua pergi bekerja, tidak perlu tinggal di sini." Tuan Istana Tianshan berkata kepada beberapa pejabat senior Istana Tianshan yang berdiri di sampingnya. Ya, pejabat tingkat tinggi Istana Tianshan berjalan keluar dari istana yang megah, membawa sekelompok orang dan mendarat menuju daratan di bawah. Istana yang mengapung di atas daratan ini adalah senjata ajaib ruang angkasa yang dibawa oleh pemilik Istana Tianshan, dan untuk sementara digunakan sebagai benteng sementara Istana Tianshan di dunia ini. Di lembah kuno, telah ditemukan bahwa salah satu dari 2 kaisar palsu yang menginvasi lembah Yin kuno adalah tiruan dari Yandi kuno. Di tangan ras manusia Taois Xuanlong, dikatakan bahwa sejumlah besar makhluk mengepung Taois Xuanlong di waktu itu, mencoba merebut Kaisar Yanzu. Akibatnya, Kaisar Yanzu tiba-tiba diaktifkan, dan klon Kaisar Yan muncul. Adapun kaisar palsu lainnya, tidak ada yang dapat ditemukan untuk saat ini. Informasi. Petik 2. An lelaki tua dengan garis hitam aneh di wajahnya berdiri di atas gunung hitam dengan tangan di belakang punggung, dan makhluk hitam mendatangi lelaki tua itu dan melapor dengan hormat. Ternyata itu adalah Kaisar Yan. Tanpa diduga, dia meninggalkan klon. Siapa yang mengaktifkan mutiara Kaisar Yan? Orang yang mengaktifkan mutiara Kaisar Yan mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Yan, jika tidak maka akan sulit bagi orang biasa, makhluk untuk mengaktifkan Kaisar Langit senjata ajaib tertinggal. Pria tua itu berpikir sejenak, lalu bertanya, yang paling mungkin adalah Taois Xuanlong, dan seorang anak laki-laki bernama Ye Yunfei yang mengikuti Taois Xuanlong juga mencurigakan. Menurut beberapa makhluk yang hadir, kemungkinan besar mereka berdua mengaktifkan Yandisu. Makhluk, ya, bawa kembali kedua manusia ini. Aku akan menginterogasi mereka sendiri. Siapapun yang berani memprovokasi faksi kita,
apapun latar belakang mereka, akan dihukum. Faksi kita lebih unggul dari semua dunia di 3000 dunia. Di atas kekuasaan, mendominasi segalanya, kata lelaki tua itu dengan dingin. Ya, saya akan segera membawa orang dan kuda untuk menangkap kedua manusia itu, jawab makhluk hitam itu dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di menara hantu, Ye Yunfei duduk bersila. Identitas saya telah terungkap. Sekarang penguasa istana Dewa Surgawi telah secara pribadi datang ke benua Phyrexian untuk menemukan saya. Selanjutnya, musuh yang harus saya hadapi lebih kuat. Saya harus bergegas dan meningkatkan kekuatan saya. Menurut Kaisar Yan, 3000 dunia besar dan kecil akan mengantarkan kekacauan besar, dan kemungkinan besar perang penghancur dunia baru juga akan datang. Dalam perang penghancur dunia, bahkan seorang master setingkat Kaisar Surga mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kekuatanku saat ini masih terlalu lemah, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Oke, mari kita tingkatkan alam terlebih dahulu. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan mulai menyerang alam. Bab 1949. Saat ini, kapal terbang hijau sedang menuju ke satu arah. Hu Miao mengendalikan penerbangan kapal terbang itu. Baik Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong sedang berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu. Di Menara Hantu, sekitar sebulan kemudian, Ye Yunfei mulai memberikan kesempatan untuk menerobos. Ye Yunfei meminta Hu Miao untuk menghentikan kapal terbang, memasuki pegunungan tandus di dekatnya, dan mulai melintasi bencana guntur. Guntur yang menyilaukan bergulir. Guntur kesengsaraan ini, saya hanya menggunakannya untuk mengolah tubuh Tuan Petir dan Petir. Ye Yunfei melihat guntur yang bergulung turun dari langit, dan membiarkan guntur menyerang tubuhnya tanpa mengelak atau mengelak. Lei Ze juga berdiri di samping Ye Yunfei, terus melahap petir yang jatuh. Alangkah baiknya jika kesengsaraan guntur ini lebih ganas. Ye Yunfei melihat ke arah kesengsaraan guntur dan berkata dengan lembut, "Adik laki-laki, kamu terlalu kuat. Apakah kamu pikir guntur kesusahan ini tidak cukup kuat? Hah, kamu sepertinya sedang berlatih semacam kungfu kilat sambil selamat dari bencana guntur. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang mengatasi bencana guntur seperti ini ya." Meskipun Taoist Xuanlong berada di Menara Hantu, dia telah memperhatikan kesengsaraan guntur Ye Yunfei, dan ketika dia mendengar kata-kata Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan wajahnya dan berkata, setelah beberapa saat, badai sudah berakhir. Ye Yunfei berhasil menembus level pertama dan mencapai tahap akhir dari alam Tianshu. Kesengsaraan petir ini tidak banyak berpengaruh pada kultivasi Thunderbolt saya. Itu tidak cukup kuat, dan durasinya juga pendek. Ye Yunfei tersenyum kecut, sama sekali tidak puas dengan kesengsaraan guntur ini. Kemudian, Ye Yunfei kembali ke Menara Hantu dan terus menyerang dunia. Tuan Asgard, kabar baik. Saya baru saja menyimpulkan posisi Ye Yunfei. Dia tampaknya mengalami bencana guntur, menarik kekuatan langit dan bumi, dan nafas jiwa dan tubuh yang dilepaskan sangat jelas. Kirim seseorang ke sana segera. Petik 2. Di atas benua Phyrexian, di istana yang megah, penyihir tua istana Tianshan menyimpulkan, dan tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Kemudian, penyihir tua itu mengukir lokasi spasial Ye Yunfei saat ini menjadi slip giok dan menyerahkannya kepada Master Istana Dewa Surgawi. Itu adalah posisi di mana Ye Yunfei melewati kesengsaraan guntur. Segera kirim orang ke lokasi ini untuk melacak keberadaan Ye Yunfei. Pemilik Istana Tianshan menyerahkan slip batu giok ini kepada ahli alam surga di Istana Tianshan, memintanya untuk memimpin seseorang untuk segera melacak keberadaan Ye Yunfei. Pada saat yang sama, di markas Paviliun Jianhuang, Guru Paviliun, aku baru saja menyimpulkan lokasi persis Ye Yunfei, dan aku akan segera mengirim seseorang ke sana. Penyihir agung dari Paviliun Kaisar Pedang mengeluarkan secarik batu giok dan menyerahkannya kepada Master Paviliun, dan berkata dengan lantang, "Oke, aku akan segera mengirim seseorang ke sana." Master Paviliun mengangguk. Segera, sejumlah besar orang dari Paviliun Kaisar Pedang bergegas menuju posisi di mana Ye Yunfei baru saja melewati kesengsaraan. Pada saat yang sama, sekelompok makhluk gelap juga bergegas menuju posisi di mana Ye Yunfei baru saja melewati malapetaka. Makhluk gelap ini memiliki persepsi yang sangat tajam. Makhluk lembah Yin kuno telah menemukan penampilan dan nafas jiwa tubuh Ye Yunfei, yang dapat digunakan untuk melacak Ye Yunfei.
Baru saja ketika Ye Yunfei melewati malapetaka, dia membangkitkan energi dan hukum langit dan bumi, dan gerakan yang tercipta sangat keras, jadi dia segera dilacak oleh makhluk gelap ini. Nah, ada makhluk yang menyimpulkanmu, dan tampaknya telah menangkap posisi spasialmu. Ye Yunfei, yang sedang berlatih dalam pengasingan, tiba-tiba menerima transmisi suara dari lelaki tua itu. Hun Lao sangat peka terhadap ruang dan waktu, dan dapat merasakan setiap perubahan halus dalam ruang dan waktu di sekitarnya. Tidak mengherankan, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari Istana Tianshan. Mungkin juga ada orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang. Kedua kekuatan ini mengikutiku, jawab Ye Yunfei. Tidak, aku merasakan ada makhluk yang mendeduksimu setidaknya dalam 3 arah sekarang. Jelas ada setidaknya 3 kelompok makhluk yang melacak keberadaanmu, jawab lelaki tua itu. 3 kelompok makhluk, selain Istana Tianshan dan Paviliun Jianhuang, siapa lagi yang mengikuti saya? Yah, tidak mengherankan jika ada 3 kelompok makhluk yang mengikuti saya. Menara Dao Surgawi ada pada saya, dan beritanya mungkin telah menyebar. Lalu pasti akan ada lebih banyak kekuatan yang mengikutiku. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, itu benar, godaan pagoda Tiandao terlalu besar. Hampir setiap setengah kaisar ingin memiliki pagoda Tiandao. Adik laki-laki, mulai sekarang kamu akan berada dalam masalah terus-menerus. Taois Xuanlong menghela nafas. Biarkan mereka datang, saya hanya butuh banyak pengalaman untuk meningkatkan diri. Berjuang sampai mati adalah pengalaman terbaik. Tidak akan lama lagi makhluk di benua Feixian akan tahu bagaimana rasanya memprovokasi saya. Ye Yunfei mencibir, membunuh. Adik laki-laki, dengan kekuatan dan kartu hall Anda saat ini, hanya Master Half Emperor yang mungkin bisa menangani Anda. Sekarang saya tiba-tiba sedikit khawatir tentang kekuatan dan makhluk yang bersiap untuk memprovokasi Anda. Jika saya memprovokasi Anda, konsekuensinya akan sangat serius. Petik 2. Taois Xuanlong tersenyum. Dia telah bersama Ye Yunfei selama ini, dan dia mengagumi kekuatan Ye Yunfei dan berbagai metode yang ekstrim. Terutama karakter Ye Yunfei yang membunuh, balas dendam, dan tanpa rasa takut. Biarkan dia mengerti bahwa tidak peduli siapa yang memprovokasi Ye Yunfei, konsekuensinya akan sangat serius. Tuan Setengah Kaisar sangat menakutkan. Nyatanya, bahkan Kaisar Surga pun mungkin bukan yang terkuat di dunia ini. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba menghela nafas pelan. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei selalu berpikir bahwa Kaisar Surga adalah yang terkuat di dunia dengan ukuran 3000. Namun dalam kehidupan ini, saat dia belajar lebih banyak tentang pertempuran menghancurkan dunia, terutama ketika dia berhubungan dengan Kaisar Yan beberapa waktu lalu, itu membuat Ye Yunfei samar-samar merasa bahwa Kaisar Surga belum tentu yang terkuat di dunia ini. Kaisar Surga mungkin juga bukan yang terkuat di dunia ini. Saudaraku, mengapa kamu mengatakan itu? Seperti yang kita semua tahu, Kaisar Surga adalah yang terkuat dan penguasa 3000 dunia. Taois Xuanlong terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan tidak mengerti mengapa Ye Yunfei mengatakan itu. Petik 2. Aku tidak tahu sekarang. Namun, suatu hari nanti, saya pasti akan menemukan jawaban yang akurat. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, adik, dari mana asalmu? Mengapa Anda tahu tentang hal-hal di tingkat Kaisar Surga? Taois Xuanlong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kamu mungkin tahu asal-usulku di masa depan. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Ye Yunfei telah menganggap Taois Xuanlong sebagai miliknya, dan akan melatihnya untuk menjadi tangan kanannya di masa depan. Jadi suatu hari di masa depan, ketika Ye Yunfei mendapatkan kembali posisinya sebagai Kaisar Surga, Taois Xuanlong memang akan memiliki kesempatan mengetahui latar belakang asli Ye Yunfei. Saya harap masa depan yang Anda sebutkan tidak akan terlalu lama. Petik 2. Taois Xuanlong berkata tanpa daya. Petik 2. Senior, bagi kami, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatan kami. Kekuatan adalah segalanya. Oleh karena itu, kita harus menempatkan energi utama kita pada kultivasi. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Taois Xuanlong, saya mengerti kebenaran ini. Baiklah, saya akan terus berlatih sekarang, dan saya menunggu Anda untuk membantu saya menerobos ke tahap selanjutnya dari alam surga. Taois Xuanlong mengangguk. Ada sekitar 2 hari lagi sebelum saya dapat mencapai tempat di mana tubuh saya berada. Kata Cai Feng tiba-tiba. Petik 2. Oke.
Lebih dari 2 hari di dunia luar sudah cukup bagi kita untuk berlatih dalam waktu yang lama. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Di Menara Ilusi, sekitar sebulan kemudian, Ye Yunfei mengantar kesempatan lain untuk menerobos. Jadi Ye Yunfei keluar dari Menara Ilusi, menemukan lokasi yang jauh, dan mulai melintasi kesengsaraan guntur. Nah, Anda menyeberangi kesengsaraan guntur pasti akan menarik ketiga kelompok orang itu. Petik 2. Kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Biarkan mereka datang, kali ini aku akan menunggu mereka dan menuai minat. Kata Ye Yunfei dingin. Bab 1950. Senior, aku akan segera membuatkan pil untukmu, dan kemudian kamu akan mulai menyerang alam. Kemudian kita akan membunuh musuh bersama, tunjukkan beberapa orang kuat yang ingin mengejar kita berdua, beritahu mereka bahwa kita tidak mudah dikacaukan ya. Ye Yunfei berkata kepada pendeta Xuanlong, apakah kamu akan membantuku menerobos? Bagus, adik laki-laki, aku merasa bahwa di sisimu, kita berdua akan memulai periode pertempuran yang penuh gairah. Aku menantikannya. Saat itu, namaku pernah mengejutkan dunia, seluruh domain Tianxiong, mengatakan mungkin di era ini, nama saya memiliki kesempatan untuk mengejutkan seluruh benua Feixian. Dao Xuanlong sangat gembira, sedikit bersemangat, dan kata-katanya berapi-api, membuat orang tahu bahwa dia adalah seorang master yang tidak mau menjaga hukumnya sendiri. Sejak Ye Yunfei mengatakan bahwa dia akan membantunya menerobos ke tahap akhir alam surga, dia telah menantikannya. Dia telah melihat metode alkimia Ye Yunfei sebelumnya, dan tahu bahwa Ye Yun tidak hanya berbicara, tetapi mungkin memiliki kemampuan untuk membantunya menerobos dengan sukses. Tenang, berapa umurmu? Mengapa kamu masih suka mengatakan hal-hal yang tidak dapat diandalkan seperti anak kecil? Cai Feng mundur, dan dia tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata Taois Xuanlong. Kepribadiannya sangat berlawanan dengan Taois Xuanlong, dia pendiam seperti perawan, dan biasanya bahkan tidak suka berbicara. Senior, namamu benar-benar memiliki kesempatan untuk mengejutkan seluruh benua Feixian, tunggu dan lihat saja, hari ini tidak akan lama lagi. Ye Yunfei tertawa. Oke, aku sangat menantikannya. Adik laki-laki, ketika aku bertemu denganmu, bagaimana perasaanku bahwa lelaki tuaku ini akan meremajakan dan menemukan kembali gairah masa mudanya. Taois Xuanlong tampak kesal. Oh, tua dan tidak bermoral, musim semi yang kedua. Petik 2. Cai Feng memarahi. Ye Yunfei segera menemukan tempat duduk bersila di menara hantu, dan mulai menyempurnakan alkimia. Segera setelah itu, Ye Yunfei memurnikan sekumpulan pil tingkat tinggi, baik tingkat E maupun tingkat ekstrem. Senior, saya akan menyampaikan beberapa tindakan pencegahan dan pengalaman dari terobosan tahap menengah ke tahap akhir alam surga kepada Anda. Anda dapat mempelajarinya dengan cermat, dan kemudian mengambil ramuan ini untuk membantu terobosan, dan Anda pasti akan berhasil menerobos. Petik 2. Ye Yunfei menyerahkan pil yang baru dimurnikan kepada Taois Xuanlong, dan berkata, pencegahan dan pengalaman dari terobosan tahap menengah dari alam surga ke tahap akhir. Adik laki-laki, apakah kamu mengerti ini juga? Mungkinkah Anda telah menginjakan kaki di dunia ini? Petik 2. Taois Xuanlong dan Cai Feng tidak bisa menahan diri untuk tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Taois Xuanlong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan mengirim pesan kekuatan jiwa ke lautan jiwa Taois Xuanlong. Taois Xuanlong terkejut, menunjukkan ekspresi terkejut dan bersemangat. Pesan kekuatan jiwa ini benar-benar menerobos dari tahap pertengahan alam surga untuk Taois Xuanlong melihat-lihat tindakan pencegahan dan pengalaman di periode selanjutnya, dan menemukan bahwa informasi ini sangat berharga baginya. Terima kasih, adik. Taois Xuanlong berkata dengan penuh terima kasih, dan kemudian mulai mundur dan menyerang alam. Ye Yunfei juga menemukan tempat yang sunyi di menara hantu, dan mulai mundur dan berlatih. Ayo, jelajahi beberapa alam lagi. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Keadaan Ye Yunfei saat ini berada di tahap akhir dari keadaan Tianshu, yang agak rendah. Dan musuh yang akan dihadapi Ye Yunfei selanjutnya adalah alam surga dan setengah kaisar, jadi bersiaplah untuk mempercepat promosi. Dari kelahiran kembali hingga saat ini, Ye Yunfei berjalan dari benua langit yang mendalam ke alam Changhuang, dari alam Changhuang ke benua Hongmeng, dan kemudian ke benua Feixian. Dia telah melewati 4 dunia.
Akumulasi pengalaman dan semua aspek telah mulai cukup dalam, dan tidak perlu berhati-hati seperti saat Anda baru saja dilahirkan kembali, dan Anda dapat mempercepat kecepatan menerobos alam. Menabrak, Ye Yunfei mengeluarkan lebih dari selusin cincin ruang angkasa, dan menuangkan sejumlah besar kristal kekacauan dari cincin ruang angkasa ini, dan kristal kekacauan tak berujung menumpuk di pegunungan tinggi, mengelilingi tubuh Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, sosok Ye Yunfei terlihat sepenuhnya dari kejauhan, dan puncak batu kristal yang mempesona meledak dengan energi spiritual yang mencengangkan. Sai, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan 30 kristal ilahi terbang keluar, melayang di depannya. Kemudian Ye Yunfei mulai menjalankan 9 Yang Jing. Gemuruh, 8 pembuluh darah dewa dalam tubuh muncul bersamaan, seperti 8 sungai besar, menderu ke langit, menyembur keluar dengan hisapan yang kuat. Energi spiritual luar biasa yang terkandung di sekitar puncak gunung yang kacau mulai diekstraksi dengan gila-gilaan dan dituangkan ke dalam 8 pembuluh darah dewa. Boom! Bola cahaya keemasan keluar dari dantian, yang melambangkan yang ketujuh dari meridian 9 yang. Dalam proses kultivasi, Ye Yunfei mengeluarkan lebih banyak sumber daya kultivasi dari waktu ke waktu untuk melengkapi, termasuk berbagai spar, bahan obat, ramuan, dan berbagai harta alam dan duniawi. Sebulan kemudian, akhirnya mulai menerobos. Latihan ini menghabiskan hampir 1/5 dari kekayaan bersihku. Ye Yunfei perlahan membuka matanya. Beberapa waktu yang lalu, mereka memusnahkan lembah Yin kuno, tanah suci Tianliang, dan cabang paviliun Jianhuang di domain Tianxiong, dan kemudian memeras sejumlah besar properti dari kekuatan kuat di domain Tianxiong. Sekarang kekayaan bersih Ye Yunfei sangat kaya. Kekayaan bersih Yi sudah menjadi angka yang sangat mencengangkan. Selanjutnya, mari gunakan sisa jiwa Kaisar Langit dari kehidupan sebelumnya sebagai pengantar untuk membuat beberapa terobosan berturut-turut. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Bagi Ye Yunfei, setelah ribuan tahun berkultivasi di kehidupan sebelumnya, dia sudah mengetahui setiap ranah kekuatan spiritual seperti telapak tangannya. Dia sangat akrab dengannya, dan tidak akan ada hambatan. Dia hanya perlu tahu mengisi energi yang cukup untuk memaksa menerobos. Memanggil, Ye Yunfei keluar dari menara hantu, mengendalikan kapal terbang hijau itu sendiri, menemukan daerah hutan belantara yang terpencil setelah 1 jam, berdiri di udara, dan mulai menerobos. Gemuruh, petir yang menggelinding mulai jatuh. Saatnya untuk mulai menumbuhkan tubuh Tuan Petir lagi. Ye Yunfei berdiri di langit yang penuh dengan air terjun guntur, membiarkan petir tebal menyerang tubuhnya tanpa bergerak. Bagi Ye Yunfei, guntur ini adalah sumber langka untuk melatih tubuh. Pada saat yang sama, Lei Ze juga muncul, berdiri di samping Ye Yunfei, dan mulai melahap guntur. 1 jam kemudian, Ye Yunfei menerobos ke kesempurnaan alam Tianshu. Tapi itu baru permulaan. Setelah bencana guntur berhenti beberapa saat, langit tinggi yang sudah cerah sekali lagi tertutup awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, kemudian bencana guntur melanda lagi. Setelah sekitar 1 jam, Ye Yunfei menerobos ke tahap awal dunia penciptaan. Apakah ini baik-baik saja? Pergi melalui 2 kesengsaraan kilat sekaligus, dan hancurkan 2 tingkat kekuatan spiritual berturut-turut. Taois Xuanlong dan Cai Feng terkejut. Meskipun mereka berlatih dalam pengasingan, mereka juga memperhatikan terobosan Ye Yunfei. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan mereka. Tidak lama setelah Ye Yunfei menerobos ke tahap awal dari keadaan pembuatan batas, kesengsaraan guntur datang lagi. Kesengsaraan guntur ketiga memakan waktu sekitar 1 jam. Kemudian Ye Yunfei berhasil menerobos ke tahap tengah penciptaan batas. Cabul, kamu telah mengalami 3 kesengsaraan kilat sekaligus, menembus 3 alam kekuatan spiritual berturut-turut. Taois Xuanlong berseru kaget. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terdiam. Tidak lama setelah bencana guntur ketiga berakhir, bencana guntur keempat datang. Itu terlalu sesat. Melihat Ye Yunfei berdiri di guntur yang menggelinding, Taois Xuanlong menahan diri untuk waktu yang lama sebelum mengucapkan kalimat ini. Pemuda ini benar-benar ahli. Adalah tepat bagimu untuk memilih berteman dengannya. Segera, prestasinya akan melampaui kita berdua. Petik 2. Cai Feng sangat terkejut, dan diam-diam berkata kepada Taois Xuanlong. Aku tidak bisa ketinggalan, aku juga akan memukul alam. Taois Xuanlong merasa bahwa dia telah sangat terstimulasi. Jadi dia berhenti memperhatikan Ye Yunfei dan mulai menyerang alam dengan seluruh kekuatannya.
Setelah kesengsaraan guntur keempat berakhir, Ye Yunfei menerobos ke tahap akhir penciptaan batas. Biarkan seperti ini untuk saat ini. Selanjutnya, setelah melalui beberapa pembunuhan berdarah lagi, kita akan menerobos. Petik 2. Ye Yunfei memilih untuk mengakhiri dan terus menerobos. Menerobos 4 ranah kekuatan spiritual sekaligus sudah cukup menakjubkan. Nah, ketika kamu baru saja menerobos, ada makhluk yang menyimpulkan kamu dalam 3 arah, dan mereka telah secara akurat menangkap posisimu. Sekarang pasti ada 3 kelompok orang yang bergegas ke sini dengan cepat. Hun Lao tiba-tiba berkata pada Ye Yunfei, biarkan mereka datang. Ulat naga bertanduk emas, mulai sekarang, kamu akan mengambil menara hantu, melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan mengubah posisi. Namun, kamu harus meninggalkan nafas yang lemah dan biarkan orang-orang itu mengejarmu. Ye Yunfei berpikir sejenak, berkata pada ulat sutra naga tanduk emas. Keterampilan ruang dan gerakan ulat naga bertanduk emas sangat aneh, kecuali master dari tingkat setengah kaisar datang sendiri, sulit bagi makhluk lain untuk melacak. Oke, ulat naga bertanduk emas setuju, dan membawa menara hantu bersamanya, dan mulai melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Tidak lama setelah ulat naga bertanduk emas pergi, sekelompok orang bergegas masuk, dipimpin oleh 5 penguasa alam surga. Ini adalah orang-orang dari Istana Tenjin. Akan ada makhluk yang menerobos ke sini segera, sepertinya Ye Yunfei. Salah satu dari mereka melihat ke daerah hutan belantara yang hampir hancur karena bencana guntur Ye Yunfei, dan berkata dengan cemberut, "Aku menarik napas, kejar." Pria itu melambaikan tangannya, dan memimpin pasukan Istana Tianshan untuk mengejar ke arah di mana ulat naga bertanduk emas pergi. Kemudian orang-orang dari paviliun Jianhuang dan lembah Yin kuno datang satu demi satu, dan kemudian mereka juga mengejar ke arah di mana ulat naga bertanduk emas pergi. Di dalam menara hantu, selanjutnya, latih roda totem 9 istana, yang ketujuh dari meridian 9 matahari, energi waktu, energi ruang, dan bab kalsinasi Tai Soutian. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri, hancur. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya pelatihan dan mulai berlatih beberapa seni bela diri pada saat yang bersamaan. Binatang berkepala 9 bergegas keluar dan mulai melahap sumber daya kultivasi dalam jumlah besar. Bola emas yang melambangkan yang ketujuh keluar dari dantian, meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, dan mulai menyerap energi. Sejumlah besar kristal kekacauan waktu dan kristal kekacauan ruang melayang di depan Ye Yunfei, dan mereka ditelan terus-menerus oleh mulut Ye Yunfei. Pada saat yang sama, Ye Yunfei melihat ke dalam dengan kekuatan jiwanya dan mulai berlatih bab kalsinasi Tai Zoutian. Kali ini, cobalah untuk membuka ranah rahasia organ jantung di ranah misterius 5 jeroan. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Terakhir kali, Ye Yunfei membudidayakan 5 istana di tubuhnya, mewakili alam misterius dari 5 jeroan. Untuk latihan selanjutnya, gerbang kelima istana ini harus dibuka satu persatu. Di dalam menara hantu, 2 bulan kemudian, terlalu banyak sumber daya yang dikonsumsi dalam pelatihan ini. Hampir sepertiga dari sumber daya digunakan. Terutama waktu spar dan space spar, hampir semuanya habis. Sakit hati, namun, binatang berkepala 9 dari roda totem Jiugong peningkatan besar, saya dapat dengan mudah melawan hari-hari awal alam surgawi. Yang ketujuh juga lengkap, dan sekarang saya dapat menampilkan penglihatan yang ketujuh dari meridian 9 yang, dan 7 bintang bersinar. Energi waktu dan energi ruang juga telah sangat meningkat. Sayangnya, masih ada saya belum membuka ranah rahasia organ jantung di bab penempaan tubuh Tai Zoutian. Tapi kekuatan fisik saya sedikit meningkat. Petik 2. Suatu hari setelah 2 bulan, Ye Yunfei menyelesaikannya pelatihan, perlahan membuka matanya, dan berkata pada dirinya sendiri, Senior Xuanlong akhirnya akan menerobos. Ye Yunfei menatap Taoist Xuanlong dan mengangguk. Jadi Ye Yunfei meminta Jin Jiaolongchan untuk mengambil menara hantu untuk menemukan daerah pegunungan yang sangat terpencil. Benar saja, Taoist Xuanlong mulai mengantarkan peluang untuk terobosan. Gemuruh. Taoist Xuanlong keluar dari menara hantu, berdiri di langit, dan mulai menerobos. Haha, aku akhirnya berhasil menembus ke tahap akhir alam surga. 1 jam kemudian, Taoist Xuanlong berhasil menerobos dan tertawa terbahak-bahak. Senior, kamu segera memasuki senjata sihir luar angkasaku dan mengambil pil ini untuk memperkuat alammu.
Aku akan mengatur situasi dan membunuh sekelompok pengejar bersamamu. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan pil lagi dan menyerahkannya kepada Xuan Long Daochang. Oke, Taois Xuan Long mengangguk, membawa ramuan itu ke menara hantu, dan mulai mengkonsolidasikan alam. Hanya di sini, kali ini, bunuh sekelompok alam surga. Ye Yunfei memandangi pegunungan di sekitarnya dan berkata sambil mencibir. Kemudian Ye Yunfei masuk ke tanah dan mulai mengaturnya. Bersambung.